Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tagar Farizki, dari angkatan 2022 dari kelas F dengan NIM 2 akhir 2013. Jadi, nah di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi, yaitu di sini saya tugas TSP, tugas praktikum, yaitu praktikum farmasi terpadu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pembahasannya. Eh, yang pertama yaitu pembahasan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi. Jadi di sini tuh akan menjelaskan tentang parameter ataupun evaluasi fisik tentang sediaan tablet dan sirup ataupun suspensi. Yang kedua yaitu perbedaan fungsi dan prinsip kerja instrumen dan aparatus Viscometer, Probiator, Dissolution Tester, Hardness Tester, Moisture Analyzer, Tape Density Tester, dan konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Lalu yang terakhir yaitu persyaratan stabilitas fisik, sediaan emulsi, dan faktor-faktor yang dapat memicu ketidakstabilan fisik seperti cramming, cracking, dan sedimentasi. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan pertama, yaitu evolusi fisik sediaan tablet. Jadi, evolusi ini yaitu ada tujuannya yang untuk menilai kualitas fisik tablet yang memengaruhi keseragaman dosis dan pelepasan zat aktif dalam tubuh. Dan ada beberapa kriteria yaitu pertama ada uji keseragaman ukuran, kedua uji keseragaman bobot, yang ketiga yaitu uji kekerasan, yang selanjutnya uji kerapuhan atau friabilitas, dan yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Oke, nanti saya akan di slide berikutnya akan jelaskan satu persatu dari uji keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan uji waktu hancur. Oke, lanjut. Nah, pertama yaitu uji keseragaman ukuran. Jadi, semua dari aspek ini, keenam ini mempunyai tujuan, prosedur, dan kriteria penerimaannya. Jadi, tujuan pertama yaitu keseragaman ukuran, yaitu untuk memastikan keseragaman diameter dan ketebalan tablet. Dan untuk prosedurnya, yaitu mengukur diameter dan ketebalan 20 tablet secara acak menggunakan jangka sorong atau thickness tester. Jadi, dari kita sebelumnya evaluasi dari eh, tablet ataupun ketika kita sudah membuat tablet ada yaitu evaluasi. Nah, evaluasinya itu yaitu uji keseragaman ukuran. Jadi kita mengukur satu persatu tablet secara beruntutan dari 1 sampai 20 tablet menggunakan apa? Jangka sorong atau thickness tester. Dan kriteria penerimaannya yaitu menurut FI yaitu Farmakope Indonesia, diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali tebalnya dan tebal tablet tidak boleh kurang dari 1/3 kali diameternya. Dan ini kriteria ataupun aturan untuk buat tablet dari keseragaman ukuran. Lanjut. Nah, dari keseragaman ukuran, sekarang bobotnya. Uji keseragaman bobot. Yang pertama itu tujuannya untuk menjamin bobot tablet seragam, yang secara tidak langsung menunjukkan keseragaman kadar zat aktif. Jadi, prosedur itu menimbang 20 tablet sama dengan uji. Tadi uji apa? Uji ukuran 20 tablet secara individual atau satu persatu dan menghitung rata-rata bobotnya. Kemudian, hitung persentase penyimpangan bobot setiap tablet dari bobot rata-rata. Jadi, kita ukur ataupun hitung eh, per tabletnya, per satu tabletnya, lalu kita simpangkan bobot setiap tabletnya dari bobot rata-rata. Untuk kriteria penerimaannya yaitu penyimpangan bobot individual dari bobot rata-rata tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam FI atau Farmakope Indonesia. Jika ada lebih dari 2 tablet atau di luar batas, atau jika ada satu tablet yang menyimpangnya 2 kali lipat dari batas, maka uji tidak memenuhi syarat. Jadi tidak boleh lebih dari
2 kali lipat dari batas tablet tersebut, gitu. Lanjut, ada uji kekerasan. Nah, uji kekerasan ini menguji daya tahan tablet terhadap tekanan mekanisme secara proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Jadi kan kalau misalkan tablet rapuh kan kita juga berarti itu produk gagal. Jadi kita ada evaluasi uji kekerasan, di mana uji kekerasan ini itu untuk mengetahui seberapa kerasnya tablet tersebut. Kan prosedurnya untuk mengukur kekuatan tablet menggunakan alat penguji kekerasan atau bisa disebut dengan hardness tester. Dan kriteria penerimaannya, nilai kekerasan yang ideal bervariasi tergantung jenis tablet, tetapi umumnya berkisaran 4 sampai 8 kg F untuk tablet konvensional. Nah, jadi rata-rata umum tablet itu dalam kekerasan itu 4 sampai 8. Jika dari kurang dari 4 berarti tidak layak untuk digunakan tablet tersebut. Lanjut, ada uji kerapuhan. Nah, sebenarnya bersangkut paut dengan kekerasan, tapi ini uji kerapuhan beda lagi ataupun variabilitas. Jadi tujuannya itu untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan atau guncangan. Jadi tadi kan kalau misalkan eh, kekerasan itu kita menghancurkan tablet, tablet itu rapuh atau tidak nih. Dan juga nanti ada uji kerapuhan juga di variabilitas untuk mengetahui permukaan tablet terhadap gesekan ataupun guncangan. Tablet itu bakal hancur atau tidak. Untuk prosedurnya yaitu menggunakan alat variability tester. Jadi nama alatnya itu variability. Makanya dinamakan uji kerapuhan variabilitas. Dengan sampel tablet yang telah ditimbang. Jadi tadi yang telah ditimbang dengan bobot, kesedaran bobot setelah ditimbang dan apa bobotnya masuk, lalu uji kerapuhan, yaitu yang mengukur ketahanan permukaan tablet. Tablet ditimbang lagi untuk melihat pengurangan bobotnya. Nah, sebelum di variabilitas, tablet itu ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot tablet ini berkurang atau tidak, seperti itu. Lalu ada kriteria penerimaan yaitu persentase kehilangan bobot tablet tidak boleh lebih dari 1%. Jadi bobot ini tuh harus lebih dari 1%. Gitu. Lanjut, ada yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini tuh berapa lama sih ketahanan tablet gitu kan dalam hancuran ini? Yaitu untuk mengetahui waktu yang diperlukan tablet untuk hancur menjadi partikel kecil di dalam cairan yang penting untuk penyerapan zat aktif. Nah, kan ketika tablet masuk ke tubuh kita, otomatis tablet itu akan hancur. Nah, ini tuh seperti seberapa lama sih uji waktu hancur tablet ini tuh dalam tubuh kita, gitu kan? Nah, ini sebenarnya evaluasinya uji waktu hancur. Jadi kita akan mengetahui seberapa lama tablet itu akan hancur dalam tubuh kita ataupun dalam apa namanya penyerapan zat aktif. Prosedurnya itu menggunakan alat desentrigator tester dengan medium air atau cairan lainnya yang sesuai. Dan kriteria penerimaannya yaitu waktu hancur yang disyaratkan oleh FI atau Farmakopeia Indonesia bervariasi tergantung jenis tabletnya. Contohnya yaitu tablet tidak bersalut harus hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Itu contoh salah satunya. Oke, lanjut ke pembahasan kedua yaitu evaluasi fisik sediaan sirup dan suspensi. Jadi ini evaluasi ini memastikan sediaan cair memiliki sifat fisik yang stabil, homogen, dan mudah digunakan. Ini lebih ke sirup ataupun suspensi. Tadi kan tablet. Ini kita menjelaskan tentang tablet. Dan sekarang pembahasan kedua yaitu tentang sirup ataupun suspensi. Nah, ada beberapa kriteria, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu evaluasinya, yaitu ada uji organoleptis, uji homogenitas khusus suspensi, berarti sirup enggak ya? Tapi sirup juga apa ya bisa digunakan dalam uji homogenitas. Ketiga yaitu uji viskositas, yang keempat uji pH, yang kelima uji
volume terpindahkan, yang terakhir yaitu uji redispersi atau khusus suspensi juga. Jadi khusus suspensi ini ada dua, yaitu homogenitas sama uji redispersi. Lanjut. Uji organoleptis sama ada tujuan, prosedur, dan kriteria penerimaan. Yaitu uji organoleptis yaitu memeriksa tampilan fisik sediaan termasuk warna, bau, dan rasa. Jadi organoleptis ini itu pada umumnya digunakan dalam setiap evaluasi. Jadi kita tuh memeriksa tampilan fisik terlebih dahulu, bentuknya, dan juga warnanya, dan juga bau dan rasa. Jadi kita cicipi sebelum itu dipasarkan. Untuk prosedurnya itu pengamatan visual dan penciuman bau pada sampel sediaan. Kriteria penerimaannya, sediaan harus memiliki tampilan yang konsisten dan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan seperti warna yang bisa memudar atau bau yang tidak biasa. Itu yaitu uji organoleptis dari bau, warna, fisik, dan rasa. Lanjut, lalu ada uji homogenitas, yaitu khusus suspensi. Tujuannya itu untuk memastikan partikel padat terdispersi merata dalam medium cair setelah pengocokan. Jadi sebelum akan diminum ataupun sirup suspensi akan diminum, dikocok terlebih dahulu. Ketika nanti telah dikocok, partikel yang padat terdispersi atau tidak secara merata. Jikalau misalkan tidak terdispersi tidak merata, berarti itu harus mengulang ataupun bikin sediaan baru. Untuk prosedurnya yaitu mengamati sediaan yang telah dikocok dan memastikan tidak ada gumpalan ataupun endapan yang tidak terdispersi. Jadi harus terdispersi semua ataupun harus larut semua partikel-partikel padat yang di dalam botol ataupun kemasan tersebut. Nah, untuk kriteria penerimaannya yaitu sediaan suspensi harus menunjukkan homogenitas yang baik setelah dikocok. Ya, kalian ketahui gitu kan, homogenitas ini tuh harus benar-benar larut. Harus benar-benar larut, tidak ada partikel sedikit pun yang menggumpal ataupun yang mengendap. Itu. Lanjut, ada uji viskositas. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengukur kekentalan dalam sirup ataupun suspensi. Memastikan konsistensi yang tepat dan mengaruhi stabilitas suspensi. Jadi, itu untuk mengukur kekentalan dari suspensi tersebut menggunakan alat piskometer. Prosedurnya, untuk kriteria penerimaannya yaitu nilai viskositas harus berbeda dalam rentang yang sesuai, tidak terlalu kental sehingga sulit dituang, dan tidak terlalu encer sehingga tidak stabil. Nah, makanya dalam viskositas ini sangat penting. Kenapa? Jadi kita mengetahui seberapa kental sirup ataupun suspensi tersebut dan juga tidak terlalu cair gitu dalam suspensi ataupun sirup tersebut. Jadi jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair. Jadi di pertengahan gitu. Untuk mengetahui sirup dalam uji viskositas. Lanjut uji pH. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui derajat ataupun keasaman sediaan. Yang penting untuk stabil bahan aktif dan mencegah iritasi dan saat dikonsumsi. Kan bahaya juga kalau misalkan nggak tahu sediaan suspensi atau sirup itu pH-nya tinggi atau rendah. Makanya diuji pH terlebih dahulu menggunakan mengukur pH sediaan dengan pH meter atau kertas indikator. Jadi sebelum kita saat memproduksi, saat sirup ataupun suspensi itu jadi, kita ada evaluasi yaitu uji pH. Untuk apa? Memastikan jadi derajat keasaman sediaan tersebut. Untuk apa? Untuk mencegah iritasi saat dikonsumsi. Kan kalau misalkan basah, konsumsi kita kan jadi iritasi itu. Itu kan untuk mencegah.
iritasi tersebut, makanya ada uji pH. Lalu ada kriteria penerimaan. Jadi nilai pH harus stabil dan berada dalam rentang yang telah ditetapkan. Jadi ada peraturan ataupun rentang pH yang harus pas ataupun didapatkannya itu pH. Jadi harus pas ataupun jangan lebih jangan kurang, harus pas. Lanjut, ada uji volume terpindahkan. Tujuannya yaitu untuk memastikan volume sediaan yang dipindahkan dari kemasan sesuai dengan yang tertera pada etiket. Lalu ada prosedurnya yaitu mengukur volume sediaan dari sejumlah sampel setelah dituang. Jadi dalam uji volume terpindahkan ini kita mengukur sediaan volume sediaan. Pertama kita sampelnya itu dituang dulu ke dalam cawan ukur ataupun sejenisnya. Jadi kita itu mengukur volume sediaan tersebut pas gak nih volumenya, ataupun sebelum dituangkan ke botol gitu. Kriteria penerimaan rata-rata volume terpindahkan dari sampel tidak boleh kurang dari volume yang tertera pada etiket. Jadi harus sama dengan yang tertera pada etiket, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lanjut, yang terakhir yaitu uji redispersi atau khusus suspensi. Yaitu suspensi yaitu untuk mengetahui kemampuan partikel suspensi untuk terdispersi kembali setelah terjadi pengendapan dengan sedikit pengocokan. Jadi prosedurnya mengamati waktu yang dibutuhkan sediaan untuk terdispersi kembali setelah didiamkan dan dikocok. Nah, jadi uji redispersi ini hanya mengocok untuk mengetahui partikel suspensi itu terdispersi kembali tidak setelah terjadi pengendapan dengan sedikit pengocokan gitu. Jadi botol dikocok sedikit, terjadi tidak pengendapan dalam suspensi tersebut. Untuk kriteria penerimaannya yaitu partikel harus dapat terdispersi kembali dengan mudah setelah pengocokan. Minimum berarti hanya sedikit. Jadi partikel itu tuh tidak terdispersi kembali tidak setelah pengocokan minimum tersebut. Itu uji redispersi khusus suspensi. Oke, lanjut. Nah, dalam evaluasi mutu sediaan farmasi ini, jadi berbagai instrumen dan alat digunakan untuk mengukur parameter fisik kritis dan perbedaan fungsi dan prinsip kerja dari psikometer, prebilator, resolution, Harner tester, dan lain-lainnya. Dengan konteks farmakope Indonesia. Jadi ini tuh alat ataupun instrumen yang digunakan untuk evaluasi sediaan tablet, suspensi ataupun sirup. Pertama, psikometer. Fungsinya untuk mengukur kekentalan viskositas ataupun cairan. Jadi seperti pada sediaan sirup ataupun suspensi, viskositas mempengaruhi stabilitas fisik sediaan dan kemudahan penuangannya. Jadi kan kalau misalkan cairan ataupun suspensi sirup itu terlalu kental susah untuk dituangkan ke dalam sediaannya ataupun ke dalam botol tersebut. Dan juga kalau misalkan cair itu terlalu stabilitasnya terlalu kurang ataupun tidak sesuai dengan FI ataupun aturan tersebut. Jadi makanya yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu harus pertengahan, tidak kental dan juga tidak cair. Untuk prinsip kerjanya yaitu penggunaan dilakukan berdasarkan hambatan aliran fluida. Terdapat beberapa jenis psikometer. Ada psikometer putar atau rotasional, sebuah spindle atau cakram berputar dalam cairan. Hambatan yang dialami spindle diukur dan dikonversi menjadi nilai psikometer. Dan psikometer jatuh Pelling spanner. Waktu yang dibutuhkan bola logam untuk jatuh melalui cairan diukur. Waktu ini berbanding lurus dengan psikometer cairan. Jadi ada dua contoh psikometer yaitu putar dan jatuh. Jadi sama aja untuk uh,
mengukur kekentalan viskositas dalam cairan, suspensi, ataupun sirup. Lanjut, ada preabilator ataupun tester kerapuhan. Ini sama aja yang kayak di atas tadi untuk mengukur ketahanan tablet terhadap gesekan atau guncangan selama proses produksi. Jadi pengemasan dan distribusi kan takutnya ketika pendistribusian terjadi yang tidak diinginkan, jatuh ataupun eh, buka gitu kan dusnya, lalu eh, tidak tahu gitu obat itu rapuh atau tidak. Makanya kita uji preabilator terlebih dahulu untuk memastikan ketahanan tablet tersebut tetap pecah ataupun berlebihan. Prinsip kerjanya yaitu tablet ditempelkan dalam drum plastik berputar. Kecepatan konstan minimal 25 rpm. Tablet akan jatuh saling bergesekan setelah sejumlah putaran tertentu. Lalu tablet ditimbang kembali perbedaan berat sebelum dan sesudah uji yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan tingkat kerapuhan. Nah, jadi kan itu prinsip kerjanya yaitu dalam drum plastik berputar dengan kecepatan konstan 25 rpm. Jadi itu tuh tablet tuh diguncang terlebih dahulu. Setelah selesai untuk diguncangkan, kita cek terlebih dahulu dan timbang kembali bobotnya sama atau tidak seperti kita mengukur di awal. Jadi sebelum di preabilat preabilator itu kita timbang terlebih dahulu untuk memastikan bobot tersebut sama atau tidak nanti di akhir. Itu timbang lagi. Kalau misalkan bobotnya berkurang, berarti itu gagal tabletnya tidak layak dipakai. Seperti itu. Lanjut ada dissolution tester atau alat uji disolusi. Jadi ini mengukur laju atau tingkat pelepasan zat aktif dari sediaan padat, misal tablet atau kapsul, ke dalam medium cairan buatan yang menyerupai kondisi in vivo, itu di dalam tubuh. Ya. Prinsipnya yaitu sampel sediaan ditempelkan dalam wadah berisi medium disolusi bersuhu atau berkecepatan konstan. Alat ini menggunakan dayung atau keranjang berputar untuk menciptakan gerakan sampel cairan diambil secara berkala untuk dianalisis kadar zat aktif yang terlarut. Jadi ini tuh kayak persamaan dalam tubuh kita uji disolusi tersebut untuk mengukur laju tingkat pelepasan zat aktif dalam sediaan padat. Tablet masuk ke dalam tubuh kita itu pasti melepaskan zat aktifnya tersebut. Makanya ini sebelum tablet dikonsumsi, kita uji dulu evaluasi yaitu disolusi. Uji disolusi untuk apa? Yaitu mengukur laju dan tingkat pelepasan zat aktif dari sediaan padat menyerupai kondisi in vivo atau dalam tubuh kita. Lanjut, ada uji kekerasan sama aja yang kayak di atas yang tadi saya jelaskan, yaitu mengukur kekuatan tablet, yaitu gaya yang dibutuhkan untuk mematahkan tablet. Jadi parameter ini penting untuk memastikan integritas mekanik tablet saat penanganan. Jadi prinsip kerjanya tablet ditempatkan dalam dua platen. Salah satu platen bergerak menekan tablet dengan gaya yang terus meningkat hingga tablet pecah. Kekuatan yang diperlukan untuk memecahkan tablet direkam dan ditampilkan dalam satuan seperti Newton ataupun Kelvin. Jadi ini kekerasan tablet. Untuk menguji kekerasan tablet dibutuhkan untuk mematahkan tablet tersebut. Jadi sama saja seperti kan kalau misalkan tadi tablet masuk dalam tubuh kita harus lebih kurang dari 15 menit untuk rapuh ataupun hancur gitu dalam tubuh kita. Makanya ini uji kekerasan tersebut, makanya jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu lembek ataupun rapuh. Lanjut ada penganalisis kelembaban, moisture analysis. Mengukur kadar air atau kelembaban dalam satu bahan, baik bahan baku maupun produk jadi, misal granul atau tablet. Jadi uji ini itu dari granul dan tablet juga diukur kadar airnya ataupun kelembaban dalam suatu bahan tersebut. Jadi prinsip kerjanya itu sampel bahan dipanaskan dalam alat selama proses.
Kelembapan menguap dan berat sampel berkurang. Alat ini secara otomatis mencatat berat sampel sebelum dan sesudah pemanasan, kemudian menghitung persentase kandungan air yang hilang tersebut. Jadi makanya sebelum kita mencetak tablet tersebut masih granul. Jadi kita sebelum mencetak tabletnya dalam kondisi granul kita harus menganalisis kelembaban terlebih dahulu untuk mengukur kadar air atau kelembaban. Kalau misalkan kadar airnya kurang ataupun tidak lembab gitu kan, ketika dicetak tablet akan menjadi rapuh tablet tersebut. Lalu ada tab density tester atau pengujian kerapatan dan mampat. Jadi mengukur kerapatan mampat dari serbuk atau granul, parameter ini mempengaruhi kompresibilitas serbuk yang penting dalam pencetakan tablet atau pengisian kapsul. Dan untuk prinsip kerjanya, yaitu sejumlah sampel serbuk dimasukkan ke dalam gelas ukur, terus alatnya kemudian mengguncang gelas ukur pada ketinggian atau frekuensi yang ditentukan, terus volume serbuk dicatat. Setelah sejumlah ketukan tertentu, volume tidak berubah lagi, kerapan mampat dihitung dari rasio massa serbuk terhadap volume akhirnya. Jadi ini itu kerapatan dalam serbuk mengaruhi kompresibilitas serbuk tersebut. Dan ini prinsip kerjanya. Lanjut. Lalu ada jadi sediaan emulsi yang merupakan dua campuran cairan yang tidak dapat menyatu. Jadi seperti minyak dan air dengan bantuan zat pengemulsi tersebut. Dan secara termodinamika tidak stabil dan cenderung memisah. Jadi persyaratan stabilitas fisik emulsi memastikan bahwa sediaan tetap homogen, aman, dan efektif selama masa simpannya. Ya ini ringkasan persyaratan stabilitas fisik emulsi. Jadi ada homogenitas, ada organoleptis, ada stabil ter, terha, terhadap suhu. Maaf, ini tipe. Stabilitas terhadap suhu, terus stabilitas terhadap sentrifugasi, pengukuran pH, dan viskositas. Nah, untuk homogenitas ini, jadi sama seperti yang tadi gitu kan. Jadi setelah dikocok gitu kan, emulsi harus tetap homogen. Terus juga dan tidak menunjukkan pemisahan fase yang jelas gitu. Jadi uji homogenetas ini memastikan partikel terdispersi secara merata dalam mediumnya gitu. Jadi setelah dikocok gitu kan, emulsi harus tetap homogen, harus larut gitu. Itu berarti uji homogenitasnya uji homogenitasnya lulus. Lalu ada organoleptis biasa dari bau, rasa, fisik, rasa. Tuh. Jadi sediaan harus mempertahankan karakteristiknya gitu kan dari bau, warna, rasa itu dan juga fisiknya gitu kan tanpa perubahan yang signifikan selama penyimpanan. Terus lanjut ada stabilitas terhadap suhu. Jadi ini emulsi harus stabil pada berbagai kondisi suhu gitu kan, yaitu suhu kamar, paling rendahnya yaitu 4 derajat Celcius gitu kan dan paling tingginya yaitu 40 derajat Celcius. Jadi uji ini itu untuk mempercepat terjadinya ketidakstabilan ketidakstabilan untuk untuk memprediksi umur simpan produk tersebut gitu. Jadi kan setelah produk ada ataupun produk eh, ada gitu kan. Jadi makanya kan pasti disimpan di suatu tempat ataupun dalam suhu gitu kan, tergantung produk tersebut gitu kan. Jadi paling rendah itu 4 derajat Celcius dan paling tinggi itu 40 derajat Celcius. Lanjut ada stabilitas terhadap sentrifugasi. Itu uji sentrifugasi. Jadi uji ini itu dapat mempercepat proses pemisahan fase. Jadi akibat gaya gravitasi tersebut gitu. Jika emulsi tetap stabil setelah apa disentrifugasi menunjukkan bahwa stabilitas yang baik terhadap guncangan dan penyimpanan.
Lanjut, ada pengukuran pH. Jadi dalam nilai pH ini, pH emulsi ini harus stabil selama penyimpanan karena perubahan pH itu dapat terjadi itu mempengaruhi stabilitas zat aktif dan juga zat pengemulsi. Lalu ada viskositas. Jadi sama kayak tadi sebelumnya, viskositas ini tuh penting untuk memastikan emulsi memiliki kekentalan yang tepat. Jadi tidak cair dan tidak juga terlalu kental. Kan kalau misalkan terlalu kental susah untuk dituangkan. Nah, ini faktor-faktor pemicu ketidakstabilan fisik sediaan, ada cramming, cracking, dan sedimentasi. Nah, cramming ini tuh proses naiknya atau turunnya seperti butiran fase terdispersi, jadi sehingga membentuk lapisan yang terkonsentrasi di bagian atas ataupun bawah bawah wadah ya. Lalu ada apa ya, pemicu cramming tersebut, yaitu perbedaan densitas, terus ukuran globulnya, dan juga viskositas pasti luarnya, gitu kan. Dan untuk perbedaan densitasnya itu, jadi semakin besar perbedaan densitas, semakin cepat proses cramming tersebut gitu. Dan ukuran globul itu yang lebih besar akan mempercepat proses cramming tersebut. Yud, ada cracking, jadi pemisahan fase cracking, apa ya, pecahnya lapisan film zat gitu kan, zat pengemulsi yang mengisi globul-globul tersebut, apa ya, globul-globul emulsi ya, globul-globul emulsi sehingga butiran fase terdispersi itu menyatu ataupun apa sih namanya, koalens, koalesen itu namanya, dan membentuk lapisan yang terpisah secara permanen. Dan juga ada pemicunya, pemicu cracking itu yaitu penambahan zat yang apa ya, incompatible, dan juga ada pemanasan berlebihan atau pembekuan, terus ada emulsifikasi. Dan yang terakhir ada sedimentasi. Jadi sedimentasi itu seperti proses pengendapan partikel terdispersi yang lebih padat dari medium pendispersinya. Jadi sehingga membentuk lapisan di bagian bawah wadah gitu. Ini jadi kebalikan dari cramming. Ini tuh kebalikan dari cramming gitu kan pada umumnya. Dan terjadi pada suspensi, tapi juga terjadi pada emulsi gitu. Jika pas fase terdispersi lebih berat. Tuh. Mungkin ini sama seperti cramming untuk pemicunya, yaitu ada perbedaan densitas, terus juga ada ukuran globulnya dan juga viskositas pasti luar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan ataupun presentasikan tentang formulasi dan evaluasi sediaan farmasi dalam praktikum farmasi terpadu. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kesalahan penyampaian dan juga penjelasan. Mohon dimaklumkan, saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Saya Tegar Pariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.